Saudara-saudari terkasih, apakah saudara sudah memulai hari ini dengan penuh sukacita dan ada niat baik untuk berbuat baik meskipun kecil? Semoga Tuhan memberkati niat baik saudara. Hari ini saya ingin merenungkan tentang egoisme karena beberapa sahabat japri saya. Tolong Romo merenungkan tentang ego dan egoisme karena saya seringkali egois, tetapi terutama pasangan saya itu egois sekali, maunya menang sendiri. Oke, saya akan mencoba merenungkannya. Kenapa orang bisa egois, mementingkan diri sendiri? Sebetulnya, mementingkan diri sendiri itu baik dalam arti tertentu, yaitu untuk survival. Jadi ada batas tertentu bahwa kita perlu memenuhi kebutuhan kita sendiri untuk hidup, yaitu makan, juga minum, juga papan, ya. Dan itu perlu, maka kita perlu untuk survive itu perlu egoisme. Tetap perlu ego maksudnya, yaitu perlu memenuhi kebutuhan-kebutuhan dasar. Kalau tidak ada ego untuk memenuhi kebutuhan kita tidak bisa survive. Tetapi ego ini juga dibutuhkan untuk kebutuhan-kebutuhan yang lebih halus. Seperti kebutuhan untuk dicintai, untuk dihargai, itu juga kebutuhan. Dan perlu ada egoisme. Pada tahap tertentu itu perlu supaya kita bisa tetap hidup. Kita juga membutuhkan dicintai loh untuk hidup. Kalau tidak dicintai tidak bisa hidup. Orang yang tidak dicintai sama sekali, akhirnya dia tidak bisa bertahan. Maka pada tahap tertentu egoisme itu dibutuhkan. Tetapi memang harus ada kata cukup. Nah, ini yang sulit justru di situ. Kapan kita sampai pada kata cukup itu? Supaya memang kita tetap bisa survive, tetapi kemudian hidup dengan penuh kebenaran, sukacita, dan damai sejahtera. Yang biasanya membuat kita egoisme yang kedua, selain untuk survival, adalah rasa takut. Rasa takut tidak kebagian. Karena zaman dulu, untuk survive itu perlu berjuang. Berkelahi, bahkan berperang untuk mendapatkan resources, sumber daya alam. Supaya bisa makan, supaya bisa minum. Karena mereka berburu pada zaman awal dulu, maka bersaing dengan yang lain. Kalau tidak kebagian. Tapi kemudian kebutuhan egoistik itu bisa diatasi dengan kesadaran bahwa daripada berperang lebih baik kita bersahabat, lalu sama-sama berjuang mendapatkan binatang buruan, lalu bisa hidup bersama. Nah, egoisme itu muncul lagi berkuat karena rasa takut. Tetapi juga rasa takut bukan hanya masalah kebutuhan fisik untuk hidup, tapi juga rasa takut tidak dicintai, tidak dihargai. Lalu kemudian berusaha mencari lebih dulu supaya dicintai dulu, dihargai dulu, dihormati dulu, lalu menjadi egois sekali. Sekali lagi harus ada kata cukup itu. Rasa takut itu. Nah, bagaimana caranya supaya kita sedikit demi sedikit berkurang? Tuhan Yesus memang mengatakan, barang siapa mau menjadi muridku, dia harus menyangkal diri, memikul salibnya, dan mengikuti aku. Maka menyangkal diri itu penting sekali untuk melawan egoisme. Tetapi juga untuk menemukan kata cukup. Karena tidak bisa kita menolak segala-galanya. Nah, menyangkal diri itu langkahnya harus latihan. Tetapi yang kedua adalah kita harus menemukan kata cukup itu. Dan itu berarti kita tidak harus takut. Tetapi kemudian merasa bahwa oke, saya sudah cukup. Saya merasa sekarang karena saya sudah cukup, saya berbagi. Nah, disitulah titik temunya. Kemudian egoisme menjadi berkurang. Harus ada iman di situ. Percaya bahwa saya tidak akan kekurangan. Entah kekurangan makanan, kekurangan minuman, kekurangan penghasilan, tetapi juga kekurangan perhatian. Yang berikutnya, kesadaran. Ya,
Karena ego itu hanya bisa direm dengan kesadaran. Kita harus sadar. Ego itu penting supaya survive, tapi ego itu bisa dikendalikan dengan kesadaran. Seperti dalam sejarah yang tadi saya ceritakan. Awalnya bersaing untuk mendapatkan binatang buruan. Tapi ternyata kesadaran membawa manusia-manusia zaman awal dulu untuk tidak terus-menerus bersaing. Bisa kok bekerja sama, lalu mencari binatang buruan sama-sama, lalu dibagi. Itu. Maka kesadaran penting. Perlu membawa egoisme kita dalam kesadaran. Sampai pada tahap tertentu cukup. Untuk saya sudah cukup, saya tidak perlu banyak. Nah, harus dibawa dalam kesadaran. Dan itu adalah salah satu tahap supaya kita bisa sampai pada kata cukup. Kemudian yang berikutnya adalah menyadari lagi bahwa saya tidak bisa hidup sendiri. Sejak lahir sampai mati, kita itu membutuhkan orang lain. Nah, kesadaran ini juga membantu kita untuk tidak menjadi egois. Karena saya membutuhkan orang lain, saya tidak bisa hidup sendiri, saya juga tidak bisa menang sendiri. Nah, kesadaran bahwa saya membutuhkan orang lain itu penting. Supaya ada titik temu antara kebutuhan yang memang perlu untuk survival, untuk bertahan hidup, dan batas bahwa saya membutuhkan orang lain. Disitulah titik temunya untuk mengatakan cukup. Tapi memang dasarnya juga adalah iman. Karena kalau tidak ada iman, rasa khawatir tidak kebagian itu bisa membuat kita menjadi sangat egois. Pokoknya saya duluan. Dan itu masih berlaku sampai sekarang. Dalam dunia bisnis juga rebutan, kalau tidak cepat ya kalah, tidak kebagian. Dalam hidup bermasyarakat juga begitu. Coba ada pembagian sembako yang tidak diatur siapa yang terima. Wah, pasti berebut itu, kacau. Karena takut tidak kebagian. Maka ada iman, itu penting. Iman bahwa saya tidak akan kekurangan. Iman bahwa saya akan mendapatkan cinta kasih. Akan mendapatkan perhatian. Maka perlu iman. Dan perlu juga latihan menyangkal diri. Tetapi masing-masing membutuhkan sebuah kesadaran untuk menemukan sendiri batas yang paling cocok untuk dirinya, di mana kata cukup itu. Yang seringkali disebut dengan spiritualitas cukup. Dan sebetulnya kita tidak membutuhkan banyak, malah sebaliknya. Ketika kita memberikan banyak, kita malah berlimpah-limpah, tidak sekedar cukup, termasuk dalam perhatian. Coba kita cari perhatian, di mana-mana cari perhatian, di mana-mana cari perhatian, malah tidak dapat. Tetapi kalau kita memperhatikan, malah kita mendapatkan perhatian yang luar biasa, berlimpah-limpah. Maka sebetulnya dalam hal egois ini justru kita menempuh jalan yang disebut dengan ajere kontra. Nah, tetapi ajere kontra itu berarti melawan kecenderungan dasar kita. Kalau kecenderungan dasar kita itu mau mendapatkan dan mengumpulkan banyak-banyak, kita coba lawan dengan memberikan sebanyak mungkin. Tetapi di sini juga dibutuhkan kekuatan iman, keyakinan bahwa saya tidak akan kekurangan. Kesadaran bahwa yang sebetulnya saya butuhkan itu sedikit saja. Bukan hanya untuk survive yang sedikit, makan itu sedikit. Minum juga sebetulnya tidak banyak-banyak dan kita pasti bisa. Tetapi juga dalam perhatian. Kita sedikit saja membutuhkan perhatian. Yang penting kita sungguh-sungguh merasa bahwa saya ini dihargai sedikit sudah, dicintai sudah. Lalu kemudian mencintai. Dan lebih baik lagi, kalau untuk mendapatkan perhatian dan cinta itu, kita lebih dulu memperhatikan. Nah, kuncinya di situ. Lebih dulu memperhatikan, lebih dulu mengasihi, dan jangan khawatir tidak kebagian cinta atau kasih. Justru orang yang lebih dulu mengasihi, lebih dulu memperhatikan, itu yang terus akan dicintai dan diperhatikan. Tetapi yang fokus pada diri sendiri, takut tidak kebagian cinta kasih, lalu menjadi egois, semuanya harus terarah pada diri saya, malah menyebalkan. Dan akhirnya malah tidak mendapatkan cinta kasih. Tetapi sekali lagi itu skill, life skill, karena melawan kecenderungan natural kita, kecenderungan kodrati kita, yang disebut dengan ajere kontra. Jadi kita harus sengaja
melawan dan melatih diri, menyangkal diri, mengikuti Yesus untuk lebih dahulu mengasihi, lebih dahulu berkorban. Karena dengan cara itu justru kita mendapatkan perhatian, kita mendapatkan cinta kasih dan berkecukupan. Justru yang menggarisbawahi kebutuhan pribadi malah tidak dapat, yang takut kita tidak kebagian malah tidak kebagian, tetapi yang percaya dan tidak takut untuk tidak kebagian dan terus memperhatikan, terus berbagi, malah berlimpah-limpah. Di situ dibutuhkan iman, di situ dibutuhkan kekuatan dan rahmat Tuhan, dan mengerti dasar-dasar apa yang sebetulnya membuat kita itu egois. Mudah-mudahan dengan rahmat Tuhan, dengan niat yang baik, dengan melatih kesadaran, kita bisa menemukan titik temu yang cocok untuk kita masing-masing yang namanya cukup. Dan karena itu, sesudah itu berbagi, memberi. Atau sebaliknya, kita memberi dan berbagi dulu karena pasti akan cukup, pasti survive. Dan karena itu egoisme bisa ditekan hanya secukupnya saja. Tuhan sendiri sudah memberi contoh dan teladan. Mari kita mengikuti teladannya untuk selalu hidup dalam kasih, memperhatikan orang lain, dan menjadikan orang lain sebagai pusat bagi hidup kita. Contoh utama itu orang yang jatuh cinta. Orang yang jatuh cinta itu berbahagia karena dia memindahkan pusat hidupnya pada yang dicintai. Dan karena itu egoismenya hilang dan dia bahagia dan malah dicintai. Tapi memang lama-lama ketika jatuh cintanya habis waktu, egoisme mulai muncul lagi. Tapi kita punya pengalaman bagaimana bahagianya kalau kita memindahkan pusat hidup kita kepada orang yang kita cintai. Maka jatuh cinta juga benar dan penting supaya kita bisa menekan ego kita. Mencintai itu juga salah satu cara supaya bisa mengurangi egoisme kita. Sekali lagi, dengan rahmat Tuhan dan meneladan Tuhan sendiri yang sudah memberi contoh dalam kehidupan untuk menggarisbawahi kasih, pengorbanan, dan kerendahan hati, kita bisa hidup dengan egoisme yang cukup dan lebih banyak memperhatikan dan mengasihi. Mudah-mudahan dengan cara itu kita bisa hidup lebih bahagia, hidup lebih damai, dan hidup penuh dengan rasa syukur. Tuhan memberkati.